Hubungan asmara yang terjalin antara Anda dengan pasangan, jalannya memang tidak selalu lancar dan mulus. Di saat berujung kebuntuan dan bersamanya menemui persimpangan hingga berakhir memilih jalan terbaik dari keyakinannya masing-masing. Sekian puluh tahun bersama tidak mudah memang dapat melupakan. Pastinya pikiran Anda terganggu dengan bayang dan kisah masa lalu di saat mendengarkan lagu galau, mencari tahu tentangnya dan mengingat semua yang pernah dijalani. Yang dilakukan semua ini ternyata hanya menambah kebimbangan. Hal ini juga yang dapat merusak kesehatan. Kali ini saya mencoba berbagi apa yang pernah dialami, dan ini alhamdulillah bekerja dengan baik. Sadari pada dasarnya semua hati dan perasaannya bukan Anda dan saya yang menggerakkan. Jadi jangan pernah berharap dapat mengontrol dan menginginkan hati dan karakternya sesuai apa yang Anda inginkan. Jadi cara apa yang terbaik dapat kita lakukan untuk dapat perlahan melupakan dan move on dari kepribadian si mantan yang telah membuatnya Anda gagal di masa lalu. Yang pertama, berdoa, mendekatkan diri dan berdoa kepada Sang Pencipta. Sadari betul kegagalan masa lalu dengan dirinya merupakan bagian cara Allah menegur keras kekeliruan yang selama ini Anda telah menjauh dari Allah. Dengan meminta kekuatan hati agar dapat terus bertahan hidup dan mampu menghadapi akibat luka yang disebabkan oleh mantan. Terlepas siapa yang memutuskan hubungan, Anda harus menerima hubungan cinta memang telah berakhir. Ikhlas dan yakinlah Allah masih mempunyai rencana lain untuk hubungan Anda. Tanpa kehadirannya pun, Anda masih bisa menata kembali hidup Anda yang baru. Sulit memang melupakannya, namun ada sisa umur dan hidup Anda yang harus tetap berjalan. Segerakan bangkit, hentikan kesedihan yang hanya membuat Anda depresi. Lakukan banyak hal-hal baru dalam hidup. Berdoalah setelah sholat wajib seperti yang pernah Ummu Salamah ketika ditimpa musibah. Yang kedua, lakukanlah sholat taubat. Dengan sholat taubat, mintalah sesering mungkin ampunan atas apa kekeliruan selama ini diperbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan dengan kesungguhan dan jangan pernah ragu apalagi pesimis. Pertaubatan tidak akan diterima oleh Allah. Jika merasa tidak yakin dengan sholat taubat Anda, maka sibukkan di sela waktu dengan banyak membaca Al-Quran. Upayakan untuk menghafal sesuai kemampuan setiap ayatnya. Ketiga, yakinkan diri. Yakinlah putus dengannya adalah jalan terbaik. Bersyukurlah atas jalan yang diberikan oleh Allah. Tidaklah ada jalan yang terbaik selain jalan yang dipilihkan oleh Allah. Boleh jadi Anda membenci sesuatu, padahal ia baik untukmu. Dan boleh jadi Anda menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang Anda tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah 216. Yang keempat, berhenti menghubungi dan mencari tahu. Menghubunginya hanya sekedar menanyakan kabar, hanya dapat menumbuhkan kembali kenangan dan akan menghalangi usaha untuk move on. Hindari mencari tahu media sosial dan menyimpan kontaknya. Hindari apapun bentuk komunikasinya, kecuali
Jika Anda sudah memiliki perasaan biasa saja dan sudah tenang, barulah jalin hubungan pertemanan dengan si mantan. Yang kelima, ciptakan pertemanan baru. Menyendiri dan menghindar dari keramaian, sesuatu yang hanya membuat Anda kesulitan melupakan sosoknya. Kondisi tersebut hanya memperparah kondisi mental Anda karena pikiran hanya akan terfokus masa lalunya. Karena juga tidak ada yang menyemangatinya. Cobalah menjalin pertemanan baru dan bersosialisasilah dengan banyak teman baru. Ini akan mengalihkan pikiran dan lebih terbuka dengan hal-hal baru yang lebih menarik dibicarakan. Keenam, menyeimbangkan kenangan dengan realita. Mengingat kenangan kegagalan masa lalu dengannya boleh saja, namun seimbangkan dengan kenyataan saat ini yang harus Anda hadapi dan jalani. Kadang masih saja terpikir, kenapa hubungan ini bisa berakhir? Jika ini tidak diseimbangkan dengan realita, maka akan selalu menjadi tema utama dalam pikiran hidup Anda. Jadi, terima saja kenyataan apa adanya yang membuat Anda lebih cepat move on. Ketujuh, banyak mengingat dosa besar dan banyak ibadah. Karena sejatinya kita adalah pendosa. Ingat dengan dosa apa saja yang diperbuat. Tutup dan hapus perlahan secara istiqomah dengan taubat dan menyempurnakan ibadah. Mungkin dengan ini Allah mengganti sang mantan yang lebih baik, yang selalu menghargai pasangannya nanti. Atau jika Allah berkehendak, menggerakkan hati dan kepribadiannya untuk menyatukan kembali dan menata ulang kebersamaan. Yang kedelapan, berdamai bersama kenyataan. Maksud berdamai dengan kenyataan di sini adalah harus dengan ikhlas menerima semua kenyataan yang telah dialaminya selama ini. Ada saatnya kita harus rela melepaskan sesuatu yang Anda miliki dan cintai. Percayalah, kegagalan masa lalu yang terjadi pada Anda akan selalu ada hikmahnya. Akan ada orang baru yang akan membuat hidup Anda kembali bahagia. Jadi, tak perlu takut untuk melanjutkan perjalanan hidup. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah fokus pada pandangan Anda di depan dan jangan sesering memandangi kaca spion untuk melihat. Ingat, setiap tujuan ada di depan, bukan di belakang. Ini hanya sebuah waktu. Jadi, cukup Anda jalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kesembilan, zikir dan istighfar. Perkuatkan keyakinan Anda dengan banyak-banyak berzikir dan istighfar. Karena ini bagian sarana mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat hati dan jiwa menjadi tenang serta menghilangkan galau. Dengan banyak melakukan zikir dan istighfar, Anda jadi lebih mudah mensyukuri atas apa yang menimpa kegagalan masa lalu. Kesepuluh, berhenti mencari tahu. Berhentilah mencari tahu kegiatan mantan melalui media sosial dan pertemanannya. Akan lebih baik bila perlu blokir seluruh akunnya. Hal ini akan menghilangkan kepedulian terhadap kegiatannya. Biarkan si mantan dengan kebahagiaannya, sedikit Anda mencari tahu saja, dipastikan pikiran Anda akan menjadi terpecah dan gusar. Percayalah, apa yang Anda lihat darinya belum tentu sebahagia Anda nanti. Ke-11, berhentilah berharap. Butuh ketegasan dari hati Anda dalam mencoba melupakan mantan. Hentikan harapan Anda bahwa mantan akan menyadari dan mau merestorasi hubungannya dengan Anda. Perhatikan ini, jika mantan memiliki karakter kepribadian kekeh, merasa meyakini kebenaran tanpa peduli perasaan Anda,
anti koreksi diri, dan gengsi mengakui kesalahan, setiap ucapannya menjatuhkan harga diri Anda, serta selalu mendominasi setiap keputusannya. Jadi, jangan berharap dirinya bisa memperbaikinya, meski Anda telah berjiwa besar dengan mengakui juga kesalahan Anda. Ke-12, habiskan waktu dengan keluarga. Habiskanlah waktu dengan keluarga. Cara ini adalah awal yang mudah untuk melupakan mantan. Keluarga adalah orang yang senantiasa ada untuk Anda. Karena keluarga yang baik pasti akan memberikan solusi di saat Anda bimbang dan menghibur Anda di saat terlepas dari hujatan mantan. Bukan keluarga yang mencampuri permasalahan keluarga kecil Anda dengan mencari pembenaran dan kesalahan. Karena sejatinya yang mengerti permasalahan Anda dengan mantan, ya Anda sendiri. Maka setiap permasalahan Anda, mintalah solusi terbaik kepada Allah, bukan kepada sahabat, apalagi saudara dari keluarga. Yang sering terjadi bukan mendapat solusi, malah memperkeruh, bahkan hancurnya hubungan Anda dengannya. Ke-13, lakukan evaluasi hubungan. Nah, ini solusi yang tidak kalah penting dari solusi lainnya, yaitu lakukan evaluasi hubungan Anda dengan mantan. Jangan hanya simpan di kepala saja, namun sangat perlu menuliskan apa yang telah Anda dapat dari hubungannya selama ini. Buatlah dalam bentuk daftar apa yang Anda telah pelajari dari hubungan bersama mantan. Di samping memperkuat alasan Anda tidak cocok dengannya, juga dapat membantu memberi gambaran yang lebih baik tentang jenis pasangan yang baik secara akidah sesuai tuntunan Al-Quran. Tanyakan pada dirimu, apakah mantan membuatmu menjadi seseorang yang bukan dirimu? Atau alasan apa yang membuat membencinya? Buatlah daftar jawabannya juga. Ke-14, hindari tempat kenangan. Menghindari baper, pastikan Anda telah sepenuhnya move on dan telah menemukan kebahagiaan. Sebelum sengaja atau tidak, berada di tempat penuh kenangan dengan mantan, atau baiknya Anda hindari. Ke-15, perbaiki hidup. Bersyukur dan berbahagialah atas anugerah hidup yang Anda punya saat ini. Cinta bertepuk sebelah tangan hanyalah sebuah fase dalam hidup yang sifatnya hanya sementara. Kadang kita terlalu memaksa diri mencintai orang yang belum tentu mencintai. Akhirnya Anda lupa kalau Anda juga perlu mencintai diri Anda sendiri. Ini waktunya yang tepat untuk lebih mencintai diri Anda sendiri. Semoga ada cinta yang lebih baik untukmu. Luka dan kegagalan masa lalu biarlah menjadi pembelajaran yang penting dalam hidup. Untuk menyadarkan bahwa ada prioritas yang lebih penting untuk dilakukan saat ini. Ke-16, hindari lagu galau. Saat suasana patah hati, baiknya hindari mendengarkan lagu-lagu bernuansa galau. Secara auto, hati akan terbawa baper. Ini membuat Anda gagal move on. Dengarkanlah lagu ceria dan beat tinggi untuk menambah mood dan semangat Anda. Saatnya Anda menekuni hobi Anda yang tidak banyak mengganggu finansial Anda. Jangan bodoh dengan memaksakan menyenangkan diri, namun mengorbankan kembali orang tercinta. Menciptakan kebahagiaan pun banyak dapat dilakukan di rumah. Apalagi di masa sekarang ini. Ingatlah, hidup tidak hanya untuk hari ini. Jangan konyol melakukan kesalahan berulang akibat kepribadian Anda. Yang terakhir, ke-17, ta'aruf dan menikah. Bila menemukan kebuntuan dalam cara melupakan mantan dan kegagalan masa lalu, langkah pamungkas baiknya ta'aruf dan menikah.
Ta'aruf diperintahkan bagi mereka yang ingin menikah. Niatkan bahwa Anda menikah karena ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Semoga cinta dari pasangan halal ini akan membuat Anda melupakan mantan yang menyakitkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.